Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini. Baik, tema kita hari ini ya, saya belum tahu temanya apa. Kita lihat saja pesan semesta atau apapun yang akan terjadi untukmu dari kartu tarot ini. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo, supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu. Apa pesan semesta untukmu ya? Berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, dimana pesan untukmu ataupun yang ingin semesta sampaikan. Kita lihat. Di sini ada kartu pertama keluar, ada Queen of Pentacles. Di sini masalah ketenangan jiwa. Wow. Saya merasakan di sini ada beberapa dari kalian yang merasa cemas ya. Cemas karena mungkin belum jodoh ya. Kok saya belum nikah-nikah padahal sudah umur. Ataupun juga cemas karena punya banyak hutang, cemas karena tidak mempunyai pekerjaan, cemas karena dalam artian punya banyak masalah ya. Bicara tentang kecemasan, semesta mau sampaikan kepada kamu di mana kamu harus bisa lebih menenangkan diri dulu. Terkadang kesulitan-kesulitan itu adalah batu loncatan untuk kamu bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Ya. Tuh. Di sini ada The Hangman. Kamu tidak mau menjalaninya, kamu kayak menyesali, kamu marah. Ya. Contohnya ya. Ini bicara tentang menggantung. Berarti kan kamu kayak macam pasrah gitu, tidak mau bertindak. Jadi semesta mau sampaikan di sini adalah perjuangan. Contohnya, kalau kamu belum mempunyai jodoh, sekarang kamu harus berpikir, kenapa sampai saya belum punya jodoh? Bukan jodoh itu di tangan Tuhan. Iya, Tuhan merestui, tetapi kita harus punya usaha. Kok saya punya banyak hutang? Berarti dalam gaya hidupmu salah, ya. Barang-barang yang tidak menunjang apapun, ya, yang kamu sudah tidak pakai bisa kamu jual. Ataupun ya nggak usah terlalu banyak hutang piutang lagi ke depannya, ya. Kalau bicara tentang lelah karena punya masalah, ya diselesaikan. Ini kadang-kadang karena ego tidak mau menyelesaikan, tidak mau minta maaf. Jadi bicara menggantung berarti egonya bermain. Contohnya kalau belum punya jodoh tapi masih urakan, tidak mau perawatan, tidak mau memperbaiki diri ataupun tidak insecure, tidak pede. Bagaimana kamu saya tidak pede? Baru mau suruh orang pede melihat kamu. Harus dari dirimu. Tuh, desan. Harus bahagia, harus gembira. Selama kamu bahagia, selama kamu gembira, energi positif itu akan datang. Ya. Dan jalan keluar pun bisa kamu dapatkan. Ilham-ilham pun
Wah begini loh caranya supaya saya bisa dapat jodoh. Oh begini toh saya bisa harus kerja supaya saya bisa menghasilkan uang dan hutang-hutang saya lunas. Karena dalam keheningan ya kita akan bisa mendengar suara Tuhan. Tetapi kalau kamu di kondisi tidak bahagia dan kondisi tekanan saat ini, bagaimana kamu bisa mendengar suara Tuhan? Harus bahagia. You care ya, tidak usah mendengar kata orang, kamu terlalu baper. Orang nggak bicara pun kamu baper, dipikir kamu yang diceritain mereka. Jangan terlalu baper dan jangan juga mudah tersinggung. Terkadang orang ya yang komplain, terkadang orang yang menasihati ya itu adalah orang yang sebenarnya adalah orang yang paling peduli, tetapi karena kamu baper akhirnya kamu merasa bahwa mereka marah, padahal tidak. Kalau orang marah dan tidak pokoknya ya sudah nggak mau peduli pada dirimu, pasti mereka diam. Ukur di badan sendiri, betul tidak? Jadi jangan sampai wah dia baik, belum tentu. Mungkin dia nggak fokus pada dirimu, dia nggak peduli pada dirimu, tapi kamu anggap dia baik, memuja-muja dia baik gitu. Jadi jangan dikamuflasekan dengan topeng mereka, ya. Jadi orang baik belum tentu baik. Kamu bilang dia baik, padahal dia nggak peduli kamu. Sedangkan orang yang peduli, kamu bilang jahat, marah, cerewet. Ini contoh ya. Ini wejangan untuk dirimu. Dimana kamu punya masalah harus diselesaikan. Dengarlah masukan-masukan dari orang-orang di sekeliling kamu yang memberikan masukan positif. Ya. Tuh, Jasmine. Ya. Semesta mau kamu lebih dewasa. Dengan adanya masalah yang semesta kasih, kamu bisa lebih dewasa. Contohnya ya, kalau kita bangun sebuah rumah di mana ya harus fondasinya kuat dulu. Itulah kedewasaan. Dimana kalau fondasi kuat, pasti rumah yang akan dibangun itu kokoh, kuat juga. Bukan kita fokus pada yang kelihatan. Rumahnya megah, bagus ya, padahal fondasinya nggak bagus gitu. Ujung-ujungnya gempa atau apa ya rubuh. Ya, jadi jangan berfokus pada hanya yang kelihatan, tapi yang tidak terlihat itu yang harus. Ya, dimana ya mentalmu dulu yang harus dikuatkan. Ya, kamu harus bijaksana, kamu harus kuat secara fisik dan mental untuk menyelesaikan semua masalah-masalahmu, bukan lari dari permasalahan. Jadi kalau kamu punya masalah, beban hidup diselesaikan, bukan mengeluh. Ini pesan semesta ya. Jadi apa yang ingin semesta sampaikan kepadamu, ini yang dia mau kamu dengar ya dari kartu tarot ini. Jadi bukan hanya saya kemarin dibilang ini apaan sih ya, ini saya pesan semesta. Kalau ada pesan yang ingin semesta sampaikan lewat kartu tarot, ya saya sampaikan untuk dirimu. Dan kalaupun ini kamu mendapat channel ini, berarti ya ini untukmu. Jadi kegelisahan dalam hatimu pasti akan terselesaikan di mana ada tindakan. Bukan tunggu Tuhan ya. Suruh orang lain atau Tuhan yang menyelesaikan. No, kamu yang harus menyelesaikan. Tuhan akan memperlancar. Ya. Jadi kayak saya lihat di sini kamu sudah pasrah ya. Ada yang kecewa pun sama Tuhan. Saya lihatnya seperti gitu. Tuh, the devil. Seolah-olah aduh Tuhan, saya sudah gak percaya kamu. Saya pusing. Tuhan kayak serasa jauh dari diriku. Kenapa hidup ini tidak adil Tuhan? Sampai menghakimi Tuhan. Ya. Kamu seperti iblis ya, yang menghakimi Tuhannya karena kekecewaan kamu lebih besar dibandingkan rasa syukurmu terhadap Tuhan. Ada beberapa seperti gitu ya, karena masalah silih berganti. Berarti tuh kamu tuh kuat. Semesta kasih tahu bahwa kamu itu salah, makanya ada cobaan itu. Sama seperti kalau kita mau naik kelas, kalau kita tidak belajar, otomatis kita akan tinggal kelas di situ-situ terus. Makanya harus belajar itu berarti ada tindakan. Karena ujian itu bukan si A, si B, si C atau orang tua kamu yang
menyelesaikan, tapi kamu sendiri. Nah ini sama dalam hidupmu, perjuanganmu. Hidupmu adalah perjuangan dari dirimu untuk dirimu. Bukan orang tuamu, bukan siapapun. Yang bisa membuatmu sukses adalah dirimu, yang bisa membuatmu bahagia adalah dirimu, yang bisa membuatmu kaya adalah dirimu, bukan orang lain. Bukan topang-topang, seperti penjilat-penjilat. Besok orang yang topang dia turun, ya dia runtuh juga. Tetapi di sini semesta mau sampaikan kepada kamu untuk bisa lebih up terhadap kakimu sendiri, berdiri di atas kakimu sendiri supaya kamu bisa menjadi orang hebat di masa depan. Dimana sekarang memberikan cobaan itu. Kalau kamu lolos cobaan ini, kamu naik tingkat, naik kelas. Nah, kita lihat lagi tuh masalah uang juga ada soal ditipu, judi online, terus pinjol. Ya, hutang piutang banyak. Jadi semesta mau sampaikan kepada kamu untuk gaya hidupnya diturunkan. Kita kenapa harus bergaya ikut gaya orang gitu? Kalau kita bergaya boleh, tetapi sesuai dengan kemampuan. Ya, kalau tidak sesuai kemampuan ya jangan bergaya. Karena akan membahayakan dirimu di masa depan. Hidup itu perlu dinikmati, dimana nikmatinya dengan ketenangan jiwa. Kalau kita gak ada ketenangan, hidupmu akan hancur, sakit-sakitan, dan ya masalah silih berganti. Seperti saat ini, berarti kondisi kamu tidak baik-baik saja. Tuh, harus ada keseimbangan hati dan logika untuk bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan, entah jawaban, entah penyelesaian. Ya. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu, masalah-masalah yang kamu punya saat ini pasti akan selesai, dan kamu itu orang hebat, orang kuat. Semesta mau kasih tahu bahwa kamu itu orang hebat loh. Dengan cara adanya masalah ini supaya kamu tahu bahwa saya bisa ya. Saya bisa. Saya mampu ya. Nah itu. Supaya kamu tuh tercerahkan. Jadi semesta mau sampaikan kepadamu untuk bisa lebih berbahagia, gaya hidup dikurangi, gunakan hati dan logikamu dalam hal apapun ya. Terus tetap berjuang, semangat ya, dan setiap masalah harus diselesaikan untuk bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik di masa depan. Kalau kamu acuh tak acuh dan kamu tidak mau menyelesaikan masalahmu, ya hidupmu akan begitu-begitu saja atau bahkan lebih terpuruk nantinya. Jadi jangan pernah ngeluh, selalu berbahagia, dan ya pasrah kepada semesta, serahkan semuanya kepada semesta. Tetapi ingat, tetap semangat dan tetap bersyukur apapun yang terjadi. Ingat, semesta lebih tahu yang terbaik untukmu. Jadi fokus pada dirimu, fokus pada tujuanmu ya, cita-citamu, dan gak usah dengar kata orang. Terkadang orang-orang di sekeliling kamu tuh adalah orang-orang toksik yang kamu dengar, dan akhirnya kamu tidak bisa meraih impian kamu. Kenapa? Karena kamu insecure, tidak pede ya. Nah ini, jangan terlalu banyak mendengarkan kata orang, tetapi lebih mendengarkan kata hatimu, yaitu suara semesta, supaya hidupmu jauh lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan ya. Jadi pesan semesta untukmu, di mana masalahmu harus diselesaikan supaya hidupmu ke depan lebih baik. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.